Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 12410010102 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Sistem Basis Data dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 13 yaitu Select Multi-Table. Di sini diberikan soal yaitu pada beberapa poin, ada select 2 tabel, lalu di sini ada select lebih dari 2 tabel, select multi tabel dengan syarat, dan yang terakhir yaitu self join dan outer join. Lanjut pada kekodingan yang pertama yaitu di sini ada soal pada poin select 2 tabel. Select 2 tabel di sini adalah kita harus menampilkan di mana yang biasanya yang ditampilkan itu hanya 1 tabel, tapi di sini kita harus menampilkan dari 2 tabel. Pada halaman di atasnya di sini juga dijelaskan atau ditampilkan kolom entity beserta atributnya. Lanjut kita menjawab pada soal 6 sampai 8. Pada soal 6 di sini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Lanjut pada codingannya di sini kita menggunakan select, lalu untuk menampilkan pada data output, selanjutnya kita select product name dengan inisial P, lalu unit price dengan inisial P, dan kategori name dengan inisial CA. Produk name di sini adalah nama produk, unit price di sini adalah harga, serta kategori name di sini adalah nama dari kategori barangnya. Lalu pada tabel-tabel di sini kita ambil dari tabel produk dengan inisial P, lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan dari tabel kategori dengan inisial CA. Seperti yang kita tahu tadi, di sini harus menampilkan 2 tabel dengan kita menginputkan atau memunculkan dari tabel produk dan tabel kategori. Selanjutnya di sini on dengan syarat kategori ID dan kategori ID dari tabel produk dan kategori ID dari tabel kategori harus sama. Lalu kita order by menggunakan fungsi order by untuk mengurutkan berdasarkan nama kategorinya, yaitu kategori name dengan inisial CA. Di sini menggunakan ascending, yaitu diurutkan dari yang terkecil. Di sini kita run. Nah, di sini sudah ada, yaitu ada product name, juga unit price, beserta kategori name-nya. Dan di sini juga terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini ada beverage, lalu ada condiment, ada confection, dairy product, grains, meat, produk seafood, dan sebagainya, sampai seafood. Selanjutnya pada soal nomor 7, lanjut yaitu menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Di sini kita mengselect atau menampilkan company name dengan inisial C, order ID dengan inisial O, lalu order date dengan inisial O, yang dimana diambil dari tabel customer dengan inisial C, lalu digabungkan dengan tabel orders dengan inisial O. Jadi di sini kita tahu bahwa company name, order ID, dan order date itu berasal dari tabel customer dan kita joinkan dengan tabel order. Untuk penjoinan 2 tabel di sini, seperti yang kita tahu, agar dapat dijoinkan atau digabungkan itu harus memiliki relasi antar keduanya. Bisa salah satunya menjadi primary key, dan salah satunya menjadi foreign key-nya. Lalu di sini kita on dengan syarat customer ID dari tabel customer dan customer ID dari tabel order itu harus sama. Order by di sini diurutkan berdasarkan company name atau nama company-nya dengan inisial C. Di sini langsung kita jalankan. Nah, di sini sudah ditampilkan company name atau nama company, order ID atau ID ordernya, dan order date atau tanggal pembelian.
Dan ini sudah berdasarkan sama nama perusahaannya. Seperti yang kita tahu di sini, nama perusahaannya sudah terurut sesuai abjadnya ya, seperti A, B, dan seterusnya sampai selesai. Lanjut kita menjawab pada soal nomor 8, yaitu tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Lanjut ke codingannya, di sini kita menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order. Berarti di sini yaitu ada penjoinan antara tabel order dengan tabel order detail. Di sini kita select ada order ID, order date, dan produk ID dengan order ID-nya yaitu inisial O, order date dengan inisial O, serta produk ID dengan inisial P. Lalu diambil dari tabel orders atau O. Lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan order details. Sini dengan inisial ORD dengan syarat order ID dengan order ID dari tabel order dan order ID dari tabel order detail itu harus sama. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel produk. Seperti yang kita tahu tadi ada di sini untuk menampilkan barangnya dari tabel ID produknya. Dengan syarat produk ID dari tabel produk dengan produk ID dari tabel order detail itu harus sama. Nah, di sini order detail, produk, dan order. Seperti yang kita tahu di sini pada untuk menggabungkan antara produk dengan order itu harus melewati order detail. Makanya itu harus menggabungkan keduanya. Jadi di sini bisa kita run, kita jalankan. Nah, sudah ditampilkan yaitu ada order ID, order date, dan juga produk ID-nya. Dan ID-nya itu sudah ditampilkan di sini secara lengkap. Lanjut pada poin B di sini yaitu untuk select lebih dari dua tabel. Tadi kita menampilkan dua tabel, di sini kita harus menampilkan lebih dari dua tabel. Di sini kita menjawab pada nomor 4 sampai nomor 7. Pada nomor 4 yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini kita lanjut ke codingannya. Jadi untuk menampilkan order, ID order, tanggal order, nama barang, berarti kita harus menggabungkan antara tabel order dengan tabel produk atau tabel barangnya. Di sini kita select order ID dengan inisial O, order date dengan inisial O, serta produk name dengan inisial P, dan unit price dengan inisial P-nya. ID order yaitu order ID, tanggal order yaitu order date, produk name yaitu nama barang, serta harga barang yaitu unit price. Dan diambil dari orders atau tabel orders dengan inisial O, lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan order details atau dengan inisial ORD. Di sini bisa kita lihat pada tabelnya di sini ada order details, lalu ada produk, sama dengan order itu harus ada relasi dan kita harus menggabungkan antara produk dengan order. Dan di mana syarat itu order ID dari tabel order dan order ID dari tabel order detail itu harus sama. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel produk. Dengan inisial P dengan syarat produk ID dari tabel produk dengan produk ID dengan tabel order detail itu harus sama. Jadi di sini kita bisa run atau kita jalankan. Nah, sudah ditampilkan ada ID, order date, produk name atau nama barang, dan harga barangnya yang terjual. Nah, sini bisa kita lihat sudah ditampilkan pada data output-nya.
Lanjut pada nomor kelima, yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti di sini kita harus menggabungkan antara tabel employee serta tabel teritori. Di sini bisa kita lihat ada tabel employee dan tabel teritori yang digabungkan melalui employee territories. Di sini bisa kita lanjut pada codingannya, yaitu kita mengselect atau menampilkan first name dari employee dan last name dari employee menggunakan tanda petik. Di sini kita dialiaskan dulu menjadi full name atau nama lengkap. Lalu kita tampilkan nama teritorinya atau teritori deskripsi dengan inisial T yang diambil dari tabel employee dengan inisial I, lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan employee territories dari tabel employee territories dengan inisial EMP dengan syarat di sini employee ID dari tabel employee dan employee ID dari tabel employee territories itu harus sama. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel teritori dengan inisial T, di mana syaratnya teritori ID dengan tabel dari tabel teritori dan teritori ID dari tabel employee teritori itu harus sama. Jadi bisa kita jalankan. Nah, sudah tertampil nama lengkap dari employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini ada full name, Nancy Dafolio dengan teritorinya di Wilton. Lalu ada Andrew Fuller dengan teritorinya tuh di Westboro, dan seterusnya. Lanjut menjawab pada nomor 6, di sini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini bisa kita lihat ada relasi antara tabel customer, ada tabel order, dan juga tabel shipper. Nah, di sini ada tabel, order, dan juga customer. Di sini. Sama tadi kasusnya yaitu shipper dengan customer itu tidak ada relasi dan harus melewati tadi tabel order. Jadi langsung saja di codingannya, yaitu kita mengselect dari kontak name atau nama customer, dari kontak name dengan inisial C dialiaskan dengan customer name atau nama customer, lalu order ID atau dengan inisial O, order date dengan inisial O, lalu ship name dengan inisial O yang diambil dari tabel customer dengan inisial C, lalu kita joinkan atau gabungkan dengan tabel orders dengan inisial O dengan syarat yaitu customer ID dari tabel customer dan customer ID dari tabel order itu harus sama. Bisa kita jalankan. Nah, sudah ditampilkan nama customer atau customer name, lalu order ID-nya dengan tanggal order beserta ship name-nya di sini. Misal nomor 1 ada Paul Henryo dengan order ID-nya 10248, lalu order date-nya 1996, bulan 7, tanggal 4, dengan ship name-nya yaitu Vince et al. Cool Chevalier. Lanjut pada yang nomor terakhir. Pada nomor 7 di sini menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Lanjut di codingannya, di sini kita mengselect atau menampilkan kontak name dengan inisial S. Dengan kita aliaskan tabelnya yaitu supplier name. Lalu kita tampilkan kategori name-nya dengan inisial CA dan diambil dari tabel suppliers dengan inisial S dan kita joinkan dengan tabel produk dengan inisial P dengan syarat supplier ID dengan inisial S itu dan supplier ID dari tabel P itu harus sama. Lalu setelah itu kita joinkan lagi atau kita gabungkan lagi dengan tabel kategoris dengan inisial CA dengan syarat kategori ID dari
ini dari tabel customer dan kategori ID dari tabel produk itu harus sama. Sini langsung saja kita run, kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat supplier name di sini ditampilkan juga beserta kategori name-nya dari barang yang disuplainya. Di sini misal Peter Wilson dengan kategori name-nya yaitu beverage, Charlotte Cooper dengan beverage dan condiments, lalu Shelley Burke dengan kategori name-nya condiments, Regina Murphy, condiments, dan seterusnya sampai selesai. Lanjut pada poin ke C, yaitu kita men-select multi-table dengan syarat. Nah, di sini kita menjawab pada nomor 5 sampai nomor 8. Pada nomor 5 di sini yaitu kita harus menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk dengan kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Di sini bisa kita lihat bahwa syaratnya itu yaitu harus dengan di kategori beverage dan syaratnya itu harganya di bawah $10. Langsung saja pada codingannya. Di sini kita mengselect atau menampilkan produk name, unit price dengan inisial P, lalu kategori name dengan inisial CA, yang diambil dari tabel produk dengan inisial P, lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan tabel kategoris dengan inisial CA. Dengan syarat di sini kategori ID dari tabel kategori dan kategori ID dari tabel produk itu harus sama. Lalu syaratnya itu kita menggunakan where. Seperti yang kita tahu, di sini diharuskan beverage kategorinya. Kita where di mana kategori name-nya atau nama kategorinya adalah sama dengan beverage. N ini dengan tambahan fungsi N atau dan, unit price atau harga produknya per unit dengan inisial P itu kurang dari $10. Seperti ini. Bisa kita jalankan atau kita run. Nah, di sini sudah ada dua tipe. Ada dua produk name, yaitu Guarana Fantastica dengan unit price $4,5 dengan kategori name beverage, dan Ron Brown Cluster Beer dengan unit price $7,75 dengan kategorinya adalah beverage. Lanjut, pada soal selanjutnya adalah nomor 6. Kita menampilkan nama perusahaan customer dari asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Sini pada codingannya kita menggunakan select, company name untuk menampilkan nama company atau nama customer, lalu ada dengan inisial C, lalu order ID dengan inisial O, lalu order date dengan inisial O. Selanjutnya lalu diambil dari tabel customer dengan inisial C, lalu kita gabungkan atau kita joinkan dengan tabel orders dengan inisial O, lalu itu dengan syarat customer ID dari tabel customer dan customer ID dengan tabel order itu harus sama. Di sini menggunakan where, di mana country-nya itu USA, dan kita mengekstrak tahun dari tabel order date atau data ordernya, tanggal order, kurang dari 1997, dan diurutkan menggunakan fungsi order by berdasarkan tanggal ordernya. Bisa kita run. Nah, di sini ditampilkan company name, lalu order ID, dan juga order date-nya. Di sini tadi untuk syaratnya harus kurang dari 1997, bisa kita lihat di sini pada tahun 1996 semua. Dan sudah diurutkan berdasarkan tanggal ordernya. Bisa kita lihat di tanggal dan juga tahun. Lanjut pada nomor ke-7. Yaitu kita menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Langsung pada codingannya, di sini kita menggunakan where,
menggunakan select, yaitu untuk menampilkan kontak name dengan inisial C, kita aliaskan customer name, lalu ada order ID dengan inisial O, order date dengan inisial O, dan ship name dengan inisial O. Yang diambil atau from dari tabel customers dengan inisial C, lalu kita joinkan atau kita gabungkan dengan tabel orders dengan inisial O, di mana syaratnya itu customer ID dari tabel customer dan customer ID dari tabel orders itu harus sama. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel employee dengan inisial E dengan syarat employee ID dari tabel employee dan employee ID dari tabel order itu harus sama. Jadi untuk employee dan tabel employee dengan tabel orders dan juga tabel customer itu memiliki relasi. Lalu di sini syaratnya di mana country dari tabel employee dan ship name, ship country dari tabel order itu harus sama. Dan kita mengekstrak tahun dari order date atau tanggal ordernya yang lebih dari 1997. Di sini bisa kita run, kita jalankan. Nah, di sini ditampilkan customer name atau nama customer, lalu order ID atau ID ordernya, tanggal pemesanan, dan juga ship name-nya. Dan semuanya itu lebih dari tahun 1997. Di sini 1998 semua. Lanjut pada nomor ke-8, yaitu untuk produk yang untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 dolar dan menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini bisa kita menggunakan select, yaitu as contact name, dengan inisial S kita aliaskan menggunakan S supplier name atau nama supplier, lalu kita menampilkan kategori name atau nama kategori dengan inisial CA atau from, dan from di mana diambil dari tabel suppliers dengan inisial S. Lalu kita joinkan atau gabungkan dengan produk dengan inisial P, on atau dengan syarat supplier ID dari tabel supplier dan supplier ID dari tabel produk itu harus sama. Lalu kita joinkan lagi atau kita gabungkan dengan tabel kategori dengan inisial CA, di mana syaratnya kategori ID dari tabel kategori dan kategori ID dari tabel produk itu harus sama. Dan untuk syaratnya tadi di mana menggunakan where, unit price atau harga barangnya itu dengan inisial P, antara 5-10 dolar menggunakan between. Jadi nanti yang ditampilkan harganya itu lebih dari 5 dolar dan kurang dari 10 dolar. Bisa kita run, lalu kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat supplier name dan kategori name-nya pun muncul. Nah, dan semuanya itu kurang dari harganya itu 5-10 dolar. Nah, di sini carrot copper, condiment, mayumi, onho, seafood, seperti itu. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin D untuk self join dan outer join. Di sini ada soal nomor 4. Jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key atau kunci di mana S1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan atau menggabungkan S1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel S1 atau E2-nya? Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa di sisi one itu atau E2-nya itu adalah manajer, sedangkan S1 yaitu many adalah bawahan atau karyawan. Di sini untuk yang digunakan menggunakan employee ID dan reports to. Nah, kita lihat tabelnya employee di sini menggunakan reports to. Di sini. Nah, jadi seperti yang kita tahu, satu manajer bisa mempekerjakan banyak bawahan, sedangkan satu bawahan itu hanya memiliki satu manajer. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di sisi many itu adalah bawahan atau karyawan, sedangkan di sisi
E2 atau di sisi one adalah pimpinan atau manajernya. Jadi di sini bisa kita tampilkan dari tabel employee. Nah, seperti ini. Sudah tampil. Selanjutnya untuk nomor 6, yaitu menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2-nya adalah one. Di sini kita bisa lihat bahwa kita mengselect atau menampilkan nama lengkap employee menggunakan first name dan last name-nya. Employee-nya yaitu E1 dengan dialiaskan employee name. Ini lalu kita tampilkan nama lengkap pimpinan yaitu first name dengan last name. Di sini inisialnya E2 dengan kita aliaskan manager name. Lalu kita ambil dari tabel employee 1, E1 yang kita joinkan dengan employee 2 atau E2 dan di mana syaratnya itu reports to dari E1 employee 1 dan employee 2, employee ID itu dari employee 2 itu harus sama. Bisa kita jalankan. Nah, di sini ada employee name beserta manager name-nya. Bisa kita lihat di sini satu manager bisa mempekerjakan atau menangani atau memiliki banyak lebih dari beberapa bawahan atau karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat. Andrew Fuller memiliki Nancy, Janet, Margaret, Stephen, dan Laura. Sedangkan Stephen Buchanan, yaitu manajer Stephen, memiliki employee-nya yaitu Michael, Robert, dan Anne. Lalu pada soal yang terakhir untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini kita select atau menampilkan first name dan last name dari tabel employee atau bawahan. Di sini kita aliaskan employee name, lalu kita inputkan lagi first name dari last name dengan inisial E2 atau pimpinan, lalu kita aliaskan manager name dan diambil dari tabel employee E1 full join employee E2 dengan syarat reports to dari E1 harus sama dengan employee ID dari E2-nya. Sini bisa kita jalankan. Nah, sini employee name dan manager name sudah di tabel. Sudah ditampilkan di data output-nya. Bisa kita lihat di sini Andrew Fuller employee name-nya itu tidak memiliki manager. Di sini tulisannya nol, seperti itu. Sedangkan di sini ada Nancy Davolio, manager name-nya tidak memiliki employee. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup untuk penjelasan modul 13, yaitu Select Multi-Table. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.